kuningnya saja. Diisi di bagian warna kuningnya saja. Yang pertama itu bagian pagu ya, pagu 1 tahun. Bapak Ibu sudah tahu kan pagu masing-masing sekolah itu tuh berapa? Harusnya kan sekolah sudah paham ya. Jadi, Bu, saya minjem rekening koran sih, Bu, satu apa yang tadi? Yang laporan ini. Pagu 1 tahun, kita pakai patokan yang tadi misalnya sekolah ini ada Silpa, yang kayak SD 3 Mesuji. Dia ada Silpa 2775 ada di bank ya. Di sini, di bagian pagu 1 tahun, Bapak Ibu tulis, disesuaikan ini bagi yang punya Silpa ya. Kalau yang tidak punya Silpa, silahkan dikosongkan. Kalau ada di tunai, silahkan diisi di tunai. Kalau ada di bank, silahkan diisi di bank. Misalnya kayak di SD 3 Mesuji tadi, 2775 ya. Nah, misalnya pagu, kita enaknya pakai bulat aja lah ya. 5.000 lah anggap aja. Di sini ada di kas tunainya 2.000. Bos reguler pagunya selama 1 tahun berapa? Misalnya pagu 1 tahun yang diterima, misalnya nih ada 20.000. Diisikan di sini. Bos kinerja, kalau seandainya dapat bos kinerja, silakan diisi di bagian bos kinerja. Lain-lain ini kalau misalnya ada pengembalian dari pemeriksaan. Kalau seandainya dia pengembalian di tahun 2023 ini, dia kan pengembaliannya ke Kasda, itu tidak masuk ke rekening sekolah, jadi tidak usah dimasukkan. Tapi untuk yang pemeriksaan inspektorat, sama temuan BPK yang tahun sebelumnya itu kan masih ke rekening sekolah. Nah, itu silakan dimasukkan di sini ya. Tapi ini nanti dasarnya dari yang rekening koran. Oke, setelah diisi, ke samping. Di bagian pengeluaran, dari pagu 20.000 ditambah sisa dana dari tahun sebelumnya 7.000, totalnya kan ada 27.000 nih. Ini dibagi ke dalam 3 belanja kan? Pagu ini yang saya bilang masih pagu ya. Dibagi ke dalam 3 belanja pagu ini yang sesuaikan dengan yang sudah dikirim ke dinas. Yang pagu perubahan tidak apa-apa. Jadi misalnya di sini untuk dari 27.000 ini dianggarkan untuk belanja barang dan jasanya 20.000. Untuk yang Silpa ini masuknya ke bos reguler ya. Untuk yang Silpa sama lain-lain masuk ke bos reguler. Terus misalnya ini 4.000 untuk modal mesin, di sininya 3.000 untuk aset tetap lainnya. Jadi total 27.000 sama ya antara penerimaan dan pengeluaran. Ini baru rencana, baru dipagu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat dari rekening koran. Kita sekarang mau ngelihat nih kapan masuknya uang itu ke rekening sekolah. Ya, uang masuk ke rekening sekolah. Saya nggak ngomongin uang yang ditarik dari rekening sekolah. Jadi Bapak Ibu lihat dari rekening koran sekolah masing-masing. Itu dilihat dari mutasi kredit yang pertama, uang itu masuknya berapa dan bulan apa. Di situ kan kalau di rekening koran kan ada tanggal, kode, keterangan, mutasi debit, mutasi kredit, saldo. Jadi perhatikan bagian tahap 1, uang itu masuknya di bulan apa. Di mutasi kredit ya yang dilihat ya, misalnya masuknya di bulan Februari ini misalnya. Uang itu masuk tahap 1 50% ya. Kita masukkan 10 juta. Ya 10 juta, 10.000. Oh maaf, sebelumnya untuk yang Silpa, yang punya Silpa, itu kan sama aja uang sudah dipegang di bulan Januari ya. Januari sudah ada megang uang Silpa. Jadi tinggal dimasukkan, dipindahkan juga di kolom bulan Januari. Januari dimasukkan sesuai tadi 2.000, 5.000 di bank. Kembali lagi ke sini. Ini tadi sesuai dengan rekening koran. Dilihat rekening koran di mutasi kredit. Masuknya di bulan Februari. Nah, ternyata di bulan Februari ini misalnya ternyata masuknya itu di akhir bulan. Jadi nggak sempat diambil nih. Baru diambil di bulan Maret. Untuk penarikan itu silahkan masukkan di kolom penarikan, di kolom I. Jadi disesuaikan bulannya.
misalnya tadi ternyata diambilnya juga di bulan Februari langsung diambil, ya diketik di sini 10.000 gitu. Ini disesuaikan dengan angka penarikannya ya. Kalau misalnya penarikannya di sini 5.000, cuma 5.000, yang 5.000 ditarik lagi di Maret, ya silahkan disesuaikan. Pokoknya disesuaikan dengan rekening korannya. Gitu. Ya. Ini sudah masuk di tahap 1. Sekarang ke BKU Bapak Ibu. Setahu saya di Arkas sekolah itu sudah bisa ketika ditarik data per bulan, saya nggak tahu koreksinya ya Pak. Setahu saya ketika ditarik data per bulan itu sudah bisa terkelompokkan berapa jumlah barang dan jasanya, berapa jumlah belanja modal peralatan dan mesinnya, berapa jumlah untuk aset tetap lainnya. Nah, itu silahkan diisikan di sini. Jadi, bisa kan ya itu ya, Bay ya? Sekolah narik itu kan ya. Nah, jadi ketika sekolah itu narik data dari Arkas masing-masing sekolah, misalnya ditarik nih bulan Maret, ada belanja untuk barang dan jasa di situ nilainya 10.000. Ngapa Bang? Nggak ketarik? Itu selamatin semua, salah lu matiin. Terus untuk yang peralatan dan mesin ini langsung dihabiskan misalnya di bulan Maret misalnya. Yang aset tetap lainnya belum dibelanjakan. Sudah? Bulan Maret sudah terisi semua sesuai dengan BKU-nya masing-masing. Terus diisi lagi yang bulan April, Mei, Juni, Juli. Karena posisi kita sekarang sudah di Agustus ya. Artinya seharusnya sekolah sudah menyelesaikan BKU sampai dengan bulan Juli. Jadi disesuaikan nanti belanjanya sampai dengan bulan Juli. Diisi semua sesuai BKU sekolah masing-masing. Di sini misalnya ini totalnya udah berapa? 4.000. Berarti masih ada 1.000 lagi ya di tahap ini. Oh, salah kebanyakan. Ini 5.000. Nah, habis ya kan salurnya 10.000 nih. Sudah? Nah, nanti disesuaikan ya, diisi karena ini kan duitnya cuma 10.000. Yang diambil juga cuma 10.000, jadi saya cuma bisa belanja 10.000. Nanti Bapak Ibu kan sesuaikan dengan BKU masing-masing. Setelah itu, setelah semua ini belanja sudah selesai, tinggal Bapak Ibu ngeprint. Di print LRA sama SPTJM-nya. Dan juga rekap aset karena tadi ada belanja modal ya. Jadi semua belanja modal itu menjadi aset dan harus dirinci ke dalam rekap aset ini. Jadi misalnya ini tadi belanja peralatan mesin ada 4.000, berarti nanti di rekap aset rinciannya juga totalnya harus 4.000 gitu, harus sinkron. Jadi tugas Bapak Ibu hanya ngisi yang di kolom kuning saja sama rekap aset kalau ini ada asetnya. Kalau ternyata di bulan itu tidak ada belanja aset, belanja modal ya sudah tidak usah diisi. Gitu. Jadi tinggal ngisi yang kolom kuning. Kalau sudah selesai, disesuaikan di sini ketika mau ngeprint. Misalnya kita mau ngeprint bulan 1. Di bagian sini diketik aja bulan 1 itu Januari ya. Ketik aja 1. Nanti tinggal sininya sudah ngeling semua. Ini sudah di bulan Januari, saldo awalnya ini kan Pagu tadi 22.000 ya. Ditambah dengan Silpa, ini realisasi sebelumnya karena dia sudah megang Silpa 7.000, jadi sudah muncul ya 7.000. Ini sudah ngeling semua jadi ntar ini ada yang belum masuk. Nah, tandanya kalau atas penerimaan dengan pengeluaran harus sama. Ini kan selisih nih, berarti masih ada yang salah di sini. Ini terimanya 27. Ini belum nama. Karena ini buatnya juga manual, pusing. Jadinya wajar kalau harap maklum kalau rumusnya masih acak-acakan.
Gimana dia? C, E, G, C, kurang D. Nanti saya share lagi ya yang sudah diedit, soalnya masih ada yang ketinggalan ternyata. Ya, jadi sama ya, atas sama bawah ya, 27.000, bawah juga pengeluarannya juga 27.000 ya. Ini kalau mau ngeprint tadi yang misalnya bulan 1, dipencet aja sini 1, diklik 1, di print LRA-nya, nanti semuanya sudah ngelink ke bawah-bawah juga, SPTJM-nya, di print. Jadi nanti juga SPTJM sama LRA-nya ada 7, kalau 7 bulan ya ada 7, kalau sampai Agustus ya berarti ada 8, gitu. Gitu, tinggal gitu aja, tinggal ngeprint gitu. Misalnya kita mau ngeprint di bulan 2, dia juga udah di sini ada penerimaan kan tadi uang masuk 10.000 di bulan Februari ya, jadi sudah nambah ya di sini 10.000, tapi belum ada belanja. Sini ada penerimaan 10.000, saldonya 17.000, 7.000 di kas tunai, 10.000 di bank. Misalnya kita mau ngeprint bulan 3, tinggal dilihat di LRA-nya, di sini mulai ada belanja 5.000 sama 4.000, belanjanya 9.000, SPTJM-nya juga sudah muncul ya, belanjanya 5.000, 4.000, 9.000, dari saldonya tadi 17.000 totalnya, belanjanya 9.000, ininya saldonya masih saldo akhir bulan Maret ada 8.000. Ini di kas tunai 3.000, di bank 5.000. Nanti kan ini ada 8.000 nih, otomatis 8.000 ini akan jadi saldo awal di bulan April. Kita pencet bulan April, ada belanja 1.000 ya. Nah, ini tadi sisa saldo akhir di bulan Maret, jadi saldo awal di bulan April. Gitu. Sisanya jadi 7.000. Cuma gitu aja. Pokoknya jangan, kalau sebisa mungkin nanti ini saya update lagi ya, kan tadi kan masih ada yang kurang apa rumusnya. Jangan ngerubah rumus yang ada, kecuali kalau memang Bapak Ibu bisa lebih bagus lagi ngerumusinya, karena saya juga hanya manual. Kalau bisa lebih bagus lagi silahkan, tapi kalau bikin acak-acakan malah nanti pusing ketika di tengah-tengah ada yang kehapus nggak bisa otak-atik, jangan dihapus. Terus kalau jadi yang dikumpul ke saya kan hanya LRA, SPTJM sama rekap aset kalau ada. 3 ini saya nggak perlu file ini silahkan Bapak Ibu simpen di apa namanya sekolah masing-masing. Yang dikumpul ke saya hanya print out, LRA, SPTJM, rekap aset, sama rekening koran. Karena ini sudah belanja sampai dengan bulan Juli, saya minta rekening korannya nanti yang dicetak periode Januari sampai dengan 31 Juli. Langsung aja satu aja, nggak usah dipecah biar nggak kebanyakan biaya cetak rekening koran ya. Nah, ada juga ini tadi yang ketinggalan, seandainya nih ternyata memang ada pengembalian di tahun ini atas pemeriksaan tahun 2021 misalnya. Ada kasus sekolah diperiksa di tahun 2021 oleh inspektorat. Rekomendasi dari inspektorat, uang itu harus dikembalikan ke kas sekolah. Tapi di 2000 tahun berapa tadi pemeriksanya? 2021 ya. Ternyata di 2021 belum ditindaklanjuti, 2022 belum ditindaklanjuti. Nah, baru di 2023 ini ternyata sekolah itu baru mengembalikan uangnya ke kas sekolah nih. Baru bisa dibayar sekarang gitu seandainya ya. Ternyata uang itu masuk dibayarnya di bulan Maret. Dimasukkan di bagian kolom lain-lain. Jadi kolom lain-lain ini
untuk penerimaan selain yang dari pusat itu tadi ya, selain dana silpa, selain dana bos reguler sama dana bos kinerja. Kalau ada pemasukan yang masuk ke rekening sekolah, rekening bos itu tadi, ke rekening bos dan yang sifatnya memang berdasarkan LHP, pengembaliannya silakan dimasukkan di bagian lain-lain. Jadi ini misalnya saya masukkan di bulan 4 ya. Jadi nanti di SPTJM dia akan muncul juga penerimaan lain-lain 300.000. Menambah jumlah saldo yang ada di sekolah. Tadi itu kan cuma di banknya cuma 5.000 karena ketambahan 300, 5.300 gitu. Jadi saya ingatkan juga untuk sekolah lebih berhati-hati lagi sekarang kalau untuk menggunakan dana BOS juga dana BOP. Karena mulai tahun ini ketika nanti ada pemeriksaan oleh BPK, rekomendasinya itu mulanginya sudah tidak lagi ke sekolah, ke rekening sekolah, tapi ke rekening kas daerah. Ketika sudah ke rekening kas daerah, artinya uang itu kemungkinan hilang. Kita nggak tahu uang itu apakah bisa kembali lagi ke kas sekolah atau tidak. Karena setahu saya kalau sudah ke RKUD, itu kemungkinan besar larinya ke rekening kas negara. Jadi lebih berhati-hati lagi, terutama jangan cuma LRA sama SPTJM aja nih diselesaikan, tapi juga SPJ juga segera diselesaikan. Jangan menunda-nunda pembayaran pajak dan juga SPJ, karena itu kecil tapi efeknya kalau semakin ditumpuk, akhirnya ketika nanti awal tahun mulai pemeriksaan oleh BPK, didatengin oleh BPK, diminta data oleh BPK, belum selesai, ujungnya jadi temuan. Ketika jadi temuan harus pengembalian, baru pusing. Ketika pusing ini uang udah nggak bisa lagi diolah di sekolah. Kalau kemarin-kemarin ketika uang misalnya 300.000 ini masuk ke rekening sekolah, dilaporkan ke dinas, masih bisa diolah lagi, digunakan lagi untuk kebutuhan sekolah. Tapi kalau sekarang karena pengembaliannya ke kas daerah, jadi sudah tidak bisa lagi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya minta di sini kami juga berusaha menyederhanakan sedemikian rupa supaya Bapak Ibu tidak repot lagi dalam pelaporan SPTJM sama LRA ke saya. Saya juga nggak mungkin meriksain satu sekolah itu 7 SPTJM ya. Kalau sekarang ini aja baru langsung break 7 bulan memang. Jadi agak berat. Jadi saya minta tolong benar kita sama-sama kerjasama lah supaya urusan bos ini lebih baik lagi gitu, tidak jadi sorotan oleh OPD lain, oleh Bapak Sekda, oleh Pak Bupati gitu kan, jadi jelekin nama Pemda. Makanya kita berusaha sebaik mungkin ya dalam hal perencanaan sampai dengan pelaporannya. Nah, di sini untuk step-stepnya saya juga sudah tuliskan di sheet 1 ini ya. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang lupa, bisa sembari dibaca lagi di sini step-stepnya mana yang harus diisi. Yang ini saya tandain deh. Yang dikumpul ke saya hanya 3 ini saja. Nah, ini kan dasarnya dari BKU yang Bapak Ibu input di aplikasi Arkas. Kemarin saya tarik BKU di awal Agustus, masih banyak sekolah yang belum input sampai dengan bulan Juli. Artinya untuk BKU Juli masih banyak yang masih kosong. Saya belum tahu nilai jumlahnya. Begitu juga ada beberapa sekolah yang sama sekali belum input BKU. Saya nggak tahu masalahnya apa. Kenapa kok belum input gitu. Termasuk ada yang salah penginputan ya, Pak Ridha ya. Di BKU itu setahu saya kalau tarik tunai atau penerimaan dana BOS, itu jangan asal ngisi loh Pak Bu. Lihat dari rekening korannya. Ada yang ngisinya itu nggak sama dengan angka rekening koran. Ada juga yang angkanya, kalau saya perhatikan di BKU kas tekor. Kas tekor itu misalnya uang yang diambil 5.000 nih, yang ditarik. Oh 10.000 misalnya ya, ini kan udah tarik 10.000, tapi ternyata giliran dihitung belanjanya, itu dia melebihi dari 10.000, 12.000, artinya kas tekor duit siapa yang dipakai untuk belanja? Itu nggak bisa, ada itu saya perhatikan, yang seperti itu. Jadi ngurusin
pelaporan ini memang mudah rumit ya. Jadi kayaknya kelihatannya sepele, tapi kok ya rumit gitu. Makanya perlu ketelitian dan juga memang harus fokus waktu mengerjakannya gitu. Jadi sekali lagi harapan kami untuk saat ini mungkin Bapak Ibu dikejar oleh rekap 3 belanja, tapi untuk bagi yang sekolah sudah menyelesaikan silahkan dikerjakan ini. Nanti untuk jadwal rekon akan kami share mungkin dalam 1 hari ke depan lah, mungkin mulai hari Kamis atau minggu depan nanti sudah kita lakukan rekon. Dan harapan saya ketika nanti rekon, Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang bertanya masalah gimana cara buat LRA sama SPTJM-nya, atau masih pakai formatnya sendiri. Silahkan mau menggunakan formatnya sendiri asal benar. Saya males kalau nanti ternyata udah pakai format sendiri masih salah, nggak paham mana bagian kolom ini maksudnya apa, kolom ini bagian ini maksudnya untuk apa gitu. Jadi kita meminimalisir keruwetan kita lah gitu. Ini udah kami berusaha sederhana mungkin kami berikan supaya tidak membingungkan, karena kami ini untuk tahun ini tidak hanya BOS yang tapi juga BOP. BOP juga perlakuannya sama dengan BOS. Nah, untuk BOP kebetulan kami juga kemarin sudah lakukan sosialisasi ke beberapa sekolah TK negeri. Itu aja mungkin Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung aja, mungkin bisa ke saya atau Pak Rido. Kami bareng kok di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kami bisa, insya Allah selama masih bisa kita bantu jawab, kita bantu jawab. Monggo silahkan. Mau tanya Mbak, Ya. ini dari SD 3 Mesir Timur. Ini kan di daftar Silpa itu 6 juta. Nah itu sebenarnya pengembalian waktu pemeriksaan BPK di 2022. Nah itu masuk ke data Silpa apa lain-lain Mbak? Bukan. Ini bukan suara jadi 6 juta ini kan memang awalnya pengembalian dari temuan BPK nih. Cuma posisi kan belum dibelanjakan karena harus kami catatkan dulu kan kemarin. Ini kan 2021 bukan 2022 yang pengembalian apa sih 2021 ya. Kalau 2022 semua kembali ke BPK. Ini sekarang posisi ada di Silpa, bukan lagi di lain-lain. Jadi yang masuk di kolom lain-lain itu hanya yang di tahun ini aja, di 2023 ini aja. Gitu. Oh iya. Paham ya? Oke, siap. Siap Mbak, siap. Ada lagi? Paham. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Izin Bu. Ya, silakan. Dari SD 11 Bu. Iya. Ini untuk input yang di template tadi Bu. Dana BOS tahap 1 itu kan masuk di bulan Maret ya Bu. Apakah nanti di belanja bulan Januari dan Agustus itu tetap diisi atau gimana, atau numpuk di bulan Maret Bu? Ibu buat BKU-nya kan gini, posisi uang terima di bulan Maret ya Bu? Ya. Ibu mulai buat BKU, di BKU Arkas itu belanjanya mulai bulan apa? Dari Januari ada Bu. Januari pakai uangnya siapa? Nggak ada Bu. Nah, kecuali Ibu punya Silpa, makanya saya tanya. Ketika Ibu punya Silpa, artinya di awal Januari Ibu sudah megang duit nih. Bisa digunakan untuk belanja, meskipun belum bisa dilaporkan sebenarnya, karena untuk Silpa itu bisanya dilaporkan nanti ketika setelah perubahan, karena kami catatkan dulu pagunya di perubahan, kan harus untuk Silpa harus mendapat pengakuan oleh tim BPK dulu nih, baru bisa dipergunakan kembali. Nah, Ibu, kalau misalnya buat BKU-nya di Arkas mulai Januari, dibenerin dulu, dihapus dulu. Tapi setahu saya tidak ada tuh waktu saya cek yang belanja di Januari Februari, kayaknya nggak ada sih. Nah nanti dicek lagi ya Bu ya. Siapa tahu saya yang salah. Ibu untuk belanja yang Maret, karena Ibu terima uang salurnya mulai Maret, artinya kan kalau di BKU harus ada terima dana dulu ya. Nah, kan? Terima dana, baru ada penarikan dana dulu. Iya. Nah, setelah penarikan dana baru Ibu bisa belanja. Iya. Kalau belum ada penarikan dana, artinya belum bisa belanja. Jadi
ada satu sekolah, saya lupa SD mana di Rawajutu juga ada kelewatan satu step itu. Tidak ada penerimaan tapi langsung penarikan dan belanja. Akhirnya BKU-nya salah, minus. Minus itu tidak diperkenankan, jadi harus diperbaiki. Ya, intinya uang masuk ke rekening dulu, uang kita ambil dulu baru kita belanja. Jadi wajar kalau di bulan Maret itu belanjanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang biasanya, karena posisi memang di Januari Februari kan tidak ada belanja, numpuk di bulan Maret. Ya, kayak gitu, Bu. Ya, Sudah Bu. jelas, Bu? Satu lagi ya, Bu. Ya, silakan. Ini kan diminta rekap belanja perubahan. Itu untuk tempat saya kan ada pengembalian BPK tuh 8 juta. Itu dimasukkan ke rekap perubahan ini enggak, Bu? Yang diminta sama Pak Abai. Bentar, ini saya perjelas dulu. Pengembaliannya tahun berapa, Bu? Masuk ke rekening Ibu, rekening sekolah? Iya, masih rekening sekolah, Bu. Tahun berapa? 2021 yang bareng yang waktu kita di aula dinas itu loh, Bu. 2021 kayaknya, Bu. Oh, berarti 2021 ya, yang masih pengembaliannya ke sekolah. Iya. Bukan di tahun ini kan, Bu? Bukan. Ibu SD berapa tadi, Bu? Coba saya cek. SD 11 Simpang. SD 11. 8.400.000 ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, ini bisa ditambahkan nanti di perubahan, Bu. Jadi Ibu pagunya yang tahap 2 ini berapa, Bu? 57.340. Ini yang tahap 2 kan? Iya. Nah, nanti berarti kalau pagu 1 tahun 1 tahunnya berapa, Bu? 114.680. 114.680 ini nanti kan di Ya. perubahan rekap 3 belanja ini diminta Pak Abai ya, Bu ya. 8.400.000 ini silahkan ditambahkan. Kalau boleh saran dari kami, ini sebenarnya bukan saran juga. Kalau untuk lebih memudahkan sekolah, dimasukin ke barang dan jasa saja. Tapi sekiranya memang butuh untuk belanja modal, ya nggak apa-apa dimasukkan ke belanja modal. Oh, siap, Bu. Itu ya. Jadi nanti di rekap 3 belanja ini 114.680 ditambahkan dengan 8.400. Dan ini nanti realisasinya silahkan di atas bulan 9 ya, Bu, karena kan posisi perubahan yang di Arkas itu paling sekitaran bulan apa? Bulan 9 kan ya, di atas bulan 9. Jadi apa namanya baru bisa dibuat Arkasnya di atas bulan 9, artinya dibelanjakannya juga nanti di atas bulan 9. Gitu, paham ya, Bu? Iya, Bu. Terima Jadi kan kasih. posisi ada di bank ya, masihan saya nggak tahu udah ditarik atau belum. Udah saya tarik itu, Bu. Oh, ya sudah. Itu sebenarnya, ya maaf, Bu, kan sudah kami belanjakan di tahap 1 kemarin. Hanya saja saya sempat sosialisasi sama Pak Abai, bagaimana kalau ini saya laporkan di tahap 2 saja, karena Arkasnya juga belum pengesahan di tahap 1 kemarin gitu, Bu. Ya, jadi untuk yang Silpa, ini kan termasuk ke dalam Silpa ya, Bu ya. Silpa itu tadi seperti yang sudah kami infokan, kalau Silpa itu memang harus ada pengakuan dulu dari tim APIP ya, BPK. Jadi harus diakui dulu, baru bisa kita pergunakan lagi untuk belanja. Gitu. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Bu semua yang nanya. Ini laki-laki, Bu. Enggak, maksudnya kok nanyanya kayaknya ini masih ruwet ke saya. Yuk, terus. Mohon maaf sebelumnya ini hanya sekedar memperjelas aja, Bu, karena agak sedikit rancu untuk penanggapan saya. Ini SD 8 Rawajitu Utara, Bu. Ya. Tadi kan yang ditanyakan masalah Silpa yang pengembalian dana BPK tahun 2021. Nah, yang dicantumkan dalam laporan apabila pengembalian itu dimasukkan di tahun 2023 ini berarti ya, Bu? Kan gini, 8 Rawajitu ini nggak ada Silpa ya sekarang ya, posisi sekarang nggak ada Silpa. Nggak ada Silpa. Tapi ada kewajiban temuan yang harus dikembalikan, maksudnya gitu? Iya. Dikembalikannya di tahun 2023 di tahun 2023. Berarti masuknya ke lain-lain yang tadi itu ke kolom yang. Iya. Gitu. Nanti untuk realisasinya itu dimasukkan di anggaran perubahan gitu ya, Bu? Iya. Anggaran perubahan dan realisasi itu bisa dibelanjakan setelah bulan setelah disahkan perubahan tersebut gitu kan. Terus mohon maaf sebelumnya, Bu, itu nanti berarti
ada usulan, apabila nggak ada usulan, memang sudah tercantum dalam ARKAS berarti ya Bu untuk penganggaran tersebut. Nah, itu coba nanti sebentar biar Pak Abai atau Pak Rida yang jawab. Kalau Eh, misalnya mereka nggak mengusulkan, otomatis nggak muncul di atas. Yang dana siapa? Nggak mengusulkan. Oh, nggak. Dia udah jawab enggak. Enggak ya Pak ya. Harus eh, memang harus dari sekolah ada konfirmasi dulu oh ke iya 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 dinas benar-benar. supaya nanti kita tambahkan pagunya di Oh Arkasnya. iya, masalahnya nanti takutnya ada banyak pertanyaan sekiranya Ya, kok nggak muncul gitu di ARKAS itu. ya harus ada konfirmasi dulu. Oke, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Saya Mbak Leni dari Ya, monggo Medan. Pak. Ini Mbak Leni untuk tadi dari penjelasan atau pemaparan jenengan masalah terkait apa namanya pelaporan nanti kan per bulan. Itu kita ngambil di rekening banknya itu transaksinya per bulan atau gimana Mbak Leni untuk sekolahan? Kan ini kan karena posisinya Belanjanya. sudah sampai di bulan Agustus ya Pak. Dan laporan kan yang saya tunggu sampai bulan Juli. Satu aja rekening korannya nggak apa-apa. Jadi rekening korannya nanti cetaknya satu periode 1 Januari sampai dengan 31 Juli. Gitu. Tapi kalau nanti berikutnya ketika laporannya sudah mulai per bulan nih, mulai yang Agustus, September kan. Kalau Agustus berarti kan nanti laporan di September. Nah, itu nanti baru rekening koran yang cetak hanya 1 bulan itu aja. Tapi kalau ternyata tidak ada transaksi, ya nggak usah dicetak, nggak apa-apa. Ketika uangnya sudah habis kan saya tahu udah tidak ada uang lagi di situ gitu. Nanti baru di akhir Desember nggak apa-apa dicetak lagi. Gitu. Ya Pak ya. Paham. Oke Mbak Leni siap. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya Ibu. Monggo, silakan. Saya dari SMP 8. Berarti untuk ke depan kita untuk kegiatan semacam rekon ini penyerahan kayak STPJM dan lain sebagainya diadakan setiap bulan Bu ya? Iya, awal bulan. Jadi ini nanti kan posisi sudah di Agustus nih. Agustus awal. Jadi nanti langsung 7 bulan ya, langsung bulan Januari sampai bulan Juli. Nah, nanti untuk bulan berikutnya saya minta laporannya di setiap awal bulan. Di setiap awal bulan itu sekolah sudah harus mengumpulkan laporan LRA dan SPTJM-nya. Oh ya, satu lagi ini ada punishment-nya ya, ketika nanti sekolah ternyata ada yang belum melaporkan BKU atau kan awalnya dari BKU nih, dari BKU kan baru bisa membuat laporan LRA sama SPTJM tadi ya. Ada punishment bagi kepala sekolahnya apabila nanti terlambat menyerahkan laporan, maka tunjangan kepala sekolahnya kita hold dulu, gitu. Akan kita hold dulu, kita tahan dulu gitu maksudnya. Supaya ini untuk ketertiban bersama, karena memang sudah kewajiban dari kepala sekolah, memang ngikutin Permendagri, penanggung jawabnya ya kepala sekolahnya itu, gitu. Baik. Satu lagi Bu, karena itu nanti kegiatannya kan per bulan. Nah untuk kegiatan itu mungkin nanti yang jawab Pak Abai atau Pak Rido ya. Bisa nggak dianggarkan di BOS gitu kan? Jadi kalau bisa, apakah bisa dianggarkan ketika perubahan sebagai perjalanan dinas seperti itu Bu? Terima kasih. Bisa Bapak Ibu. Bisa Pak. Kalau perjalanan dinas untuk laporan bisa Pak. Ini dari mana Pak? Dari SMP 8 Pak. Mohon maaf belum bisa 8 on cam mana? Pak. Masjid Timur. Oh, Musuji Timur. Oh. Oh, iya, kalau Musuji Iya. Timur masih bisa. Masih bisa Pak. Kalau Masjid Timur bisa. Baik, baik. Mungkin itu Pak, terima kasih. Mungkin kalau boleh sedikit usulkan Pak, suara dari teman-teman bendahara mungkin ketika kami obrolan di warung kopi ya Pak ya. Ini kan bendahara mungkin semakin hari kan bebannya lumayan gitu. Bisa nggak Pak kalau misalkan disuarakan kira-kira bendahara ini dapat jam di Dapodik. Jadi ketika kami harus ada acara dinas keluar ini kan nggak terlalu ganggu siswa ke sekolah, atau mungkin kalau misalkan belum ke Dapodik ya bagaimana kebijakan supaya karena setiap bulan ini kita rutin keluar, mungkin belum lagi yang lainnya, itu kan kalau terlalu sering meninggalkan anak-anak itu kan tugas kita di sekolah kan kasihan juga anak-anak begitu. Jadi kalau mungkin ada ya lumayan Pak dapat 6 jam atau syukur 12 jam kayak wakil kesiswaan atau kepala lab atau kepala perpus gitu kan. Nah mungkin bagaimana itu suara kami Pak ya Waduh, Pak. mungkin
Teman-teman ada yang saya sisa-sisa Pak kalau kayak gitu. Overload. Kalau enggak tunjangan ya, lebih jelasnya tunjangan kali ya. Kalau tunjangan Ya nggak bisa. setuju, Kalau tunjangan khusus bendahara gitu. kalau Bendahara saya dapat sih tampil. lebih ini Ya, Pak ya. Mungkin lebih kalau karena tunjangan ketika kita nggak bisa. ada acara Mungkin dinas keluar, mungkin kan yang jadi korban anak lagi Pak. Jadi kan nggak mungkin kami dari Masjid Timur keluarnya cuma 2 jam, nggak mungkin, minimal ya setengah hari nyampe rumah nanti jam 2 siang gitu kan berangkat pagi. Atau apalagi yang dari RJU, otomatis satu hari itu anak-anak ya kalau kita ada full ngajar paling enggak 8 jam atau 4 kelas kita tinggalkan gitu kan untuk Itu lebih kegiatan. lebih realitinya itu tunjangan itu kayaknya. Mungkin itu Pak. Jadi itu yang sedikit kami usulkan kepada Dinas Pendidikan, apakah nanti kebijakan seperti apa yang bisa diambil. Terima kasih Pak. ya, makasih Pak. Kalau kebijakan kami belum bisa mengambil sekarang. Kan kita ada pimpinan. Nanti ini masukannya kami tampung dulu, nanti akan kami laporkan ke pimpinan ya Bapak. Terima kasih masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Rido, Boleh, Silakan. silakan. saya mau menanyakan terkait dengan penginputan BKU di tahap 2. Tahap 2 itu dimulai dari bulan 7 sampai dengan Desember Pak ya. Ya. Nah, sedangkan perubahan itu Nah, ini apakah perubahan itu dimulai dari bulan 7 itu sampai Desember ataukah hanya sampai dengan September sampai dengan Desember? Karena kalau di bulan Juli ini ditutup BKU-nya, karena nanti ada laporan per bulan kan ya yang dimaksud Bu Leni tadi, nanti bulan Agustus akan dilaporkan di bulan 9. Artinya harus tutup BKU dulu dari bulan Juli, Agustus sebelum kita melakukan perubahan. Itu seperti apa, Pak? Seharusnya. Ya, itu. Intinya gimana, Bu? Intinya gimana? Saya juga masih belum nyambung, Bu. Gini, Bu. Kalau kita mau melakukan perubahan 9 nih. Sedangkan kita kalau belanja iya mungkin belanja Ciplas seperti apa kita lakukan. Tapi kalau di BKU apakah kita sudah input juga yang di bulan 7, 8 itu atau nunggu perubahan gitu, Bu? Enggak, kan gini. Perubahan kan disahkannya di bulan apa, Bu? Bukan, saya tadi tanya, apakah perubahan itu dimulai dari bulan 7 sampai Desember? Karena tahap 2 kan dimulainya dari bulan 7 sampai dengan Desember. Gini, pemahamannya gini, Bu. Kayaknya saya nyambungnya gini. Yang diminta Pak Abai ini, rekap 3 belanja memang untuk perubahan ya, Bu. Tapi ini perubahan yang bukan di sisi Arkas. Perubahan yang ada di SIPD sama Simda, yang di Pemda, Bu, yang di pemerintah daerah ya, yang di aplikasi keuangan Pemda. Nah, sedangkan yang untuk BKU, untuk tahap 2 bulan Juli, itu masih menggunakan yang murni, karena kan belum ada pengesahan perubahan kan. Iya, Nah, Bu. pengesahan perubahan kan nanti itu kan biasanya ada jadwalnya, Bu. Setahu saya, kata si Abe juga sekitaran bulan September. Ya. Gitu. Nah, jadi nanti di bulan September itulah setelah pengesahan baru Ibu ikutin belanja yang RKS perubahannya. BKU-nya sudah BKU yang perubahan. Jadi sampai dengan belum disahkan RKS perubahan itu masih menggunakan RKS yang murni di Arkasnya ya, Bu, gitu. Beda dengan yang tadi cuma timingnya aja, karena ini yang nggak pas gitu antara Arkas dengan aplikasi Pemda gitu. Jadi kami ini yang di Pemda ini maju dulu gitu, maju lebih dulu sebelum Arkas gitu. Jadi makanya kita minta yang pagu perubahan tapi untuk kita inputkan ke aplikasi SIPD Kemdagri itu tadi. Gitu ya, Bu. Paham, Bu? Artinya kalau ada perubahan yang bulan Juli Agustus nggak bisa, Bu ya, karena kan kalau udah input BKU Iya, udah nggak bisa dirubah lagi. Jangan dulu. Jadi kayak tadi juga ada pertanyaan dari
salah satu guru ya, itu misalnya gini, di Murni ibu ini nganggarin untuk pemeliharaan printer. Sebenarnya itu mau beli printer, cuma kesalahan waktu input di Arkas ternyata masuk ke pemeliharaan. Padahal kenyataannya sebenarnya mau beli printer gitu. Awalnya direncanakan mau dibelanjakan di bulan Agustus ini gitu misalnya, atau Juli ini, udah lewat lah ya Juli, Agustus ini. Tapi karena salah kan, salah seharusnya kan bukan mau pemeliharaan tapi mau belanja. Tahan dulu, jangan dibelanjakan dulu, tapi lakukan perubahan dulu. Jadi ketika nanti setelah bulan September ya Bu, jadi kan yang dimurnikan ada di barang dan jasa pemeliharaan ya, tahan dulu tidak dibelanjakan, tunggu sampai dengan instruksi perubahan, silahkan lakukan perubahan. Jadi yang tadinya ada di belanja pemeliharaan dipindah ke belanja modal peralatan dan mesin, dialokasikan ke pagu itu. Nanti setelah Arkasnya disahkan, Ibu sudah bisa belanja menggunakan Arkas perubahan baru dibelanjakan. Jadi posisinya yang tadinya di Murni ada di belanja barang dan jasa, setelah perubahan udah pindah tuh masuk ke belanja modal peralatan dan mesin, beli printer sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Jadi dilaporkannya nunggu nanti perubahannya gitu ya Bu ya. Itu contoh kasusnya seperti itu. Jadi sama kayak yang lain mungkin kalau misalnya ada belanja yang salah, inilah kesempatan momennya untuk merubah itu ya di perubahan ini gitu. Kalau ternyata nih yang tadi ditakutkan sudah dikumpul rekap 3 belanja, ternyata masih salah, sudah perubahan masih salah. Selama dia dibenerinnya hanya satu kode rekening yang sama, itu tidak masalah pergeseran. Nanti yang penting koordinasi dengan bidang, asal jangan loncat kode rekening itu tadi. Ya, Bu, paham ya, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang Ibu tanya tadi ya. Ada lagi? Oke, mohon izin Mbak, tanya nih Mbak, dari SD 23 Mesir Timur. Monggo Bu. Oke, ya sebelumnya minta maaf. Ini berkaitan dengan honor Mbak. Kami kemarin ada kesalahan menganggarkan guru honor yang sudah lulus P3K. Jadi kami ini menganggarkannya sampai bulan Juni untuk honor mereka bagi yang sudah lulus P3K tahun ini dan belum mendapatkan SK. Nah, ini solusi untuk kedepannya gimana Mbak? Bulan Juli ini kan otomatis kita bayarkan karena mereka belum dapat SK ya. Nah, untuk perubahannya seperti apa ini Mbak ya? Mohon maaf ini. Anggarin honor sampai Juni aja. Sampai Juni aja. Sedangkan Juli kan seharusnya masih bayar. Ikhlas nggak Bu kalau gurunya nggak dibayar Bu 1 bulannya Bu? Ya nggak mau Bu. Ikhlas. Kalau yang lain dibayar ini ya sudah saya langsung transferkan, ini kan kasihan itu. Ya nggak apa-apa Bu. Nanti bisa dilakukan di perubahan Bu. Jadi nanti di perubahan anggarannya Ibu sesuaikan untuk P3K ini diambilkan berapa bulan masuk ke barang dan jasa gitu. Ibu ambilin aja dari belanja apa gitu. Nanti Ibu sesuaikan di perubahan. Jadi apa namanya? Disesuaikannya di perubahan ini momennya. Oke, jadi maksud saya penganggarannya ini bukan dimasukkan ke guru honor ya? Kalau dapat belanja yang lain. Tetap di guru honor. Ya. Tetap di guru honor. Ya. Tetap di guru honor, cuma dia nanti kan nunggu perubahan dulu. Ya. Ibu ngambil anggarannya dari belanja apa? Ya, barang dan jasa. Ya kan pegawai barang dan jasa ya masuknya ya Pak ya. Kalau dari barang dan jasa pergeseran aja Bu. Nah bisa kalau mau kalau sama-sama barang. Kalau sama-sama barang dan jasa dilakukan pergeseran aja Bu. Oh pergeseran. Kalau begitu sekarang ini bisa kita lakukan Pak untuk di Arkas atau gimana? Bapak bisa pergeseran? Bisa atau Bapak bisa? Iya. Oh gitu. Jadi nanti mengajukan pergeseran dulu Pak ya ke Bang Abe gitu ya? Iya. Iya pergeseran dulu gitu. Terima kasih, nanti untuk kelanjutannya saya konfirmasi Pak ya untuk guru honor ini ya Pak. Ya siap Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Izin Pak dari SD 4 Simang Matang mau bertanya ini. Iya boleh. Ya, ini kemarin kan ada
di kami itu belanja modal. Kemudian kemarin diminta untuk melakukan perubahan yang dikirim kemarin itu. Gimana Pak? Kami di tahap 2 ini kan ada belanja modal. Iya. Nah, kemarin kan Bapak minta untuk mengirim file perubahan lagi. Yang rekap belanja Rekap belanja kemarin. Nah, itu kan seharusnya belanja modal itu ada dibelanjakan di bulan Juli ini. Akan tetapi kan ini kemarin kita juga terlambat salur nih untuk yang tahap 2. Nah, di perubahan kemarin itu ada 2 belanja modal ini yang kami rubah, kita masukkan ke Bajas. Nah, itu kira-kira bagaimana? Bisa apa tidak? Gitu pertanyaan saya. Masih belum mudeng, Pak. Saya nggak seberapa dengerin. Ulangi, Pak. Maaf, Pak. Ulangi. Ini Bapak punya belanja modal yang seharusnya di bulan Juni. Ya, di bulan Juli. Tetapi karena Juli. kemarin diminta untuk melakukan perubahan, akhirnya belanja modal itu kita hapus, kita masukkan di Barang dan jasa. barang dan jasa gitu loh. Ya. Itu kira-kira bisa apa tidak? Pertanyaan saya gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi memang barang ini nggak Bapak butuhkan. Ya, akhirnya karena kemarin kita pikir-pikir lagi kan, ini nominalnya itu sebenarnya dua jenis belanja. Nominalnya besar nih. Kayaknya kita bisa dialihkan yang lain gitu. Artinya kita masukkan ke barang dan jasa itu gitu. Ya, nggak apa-apa. Bisa, Pak. Oh ya. Ya ini momennya di perubahan ini. Ketika dinilai belanja itu kurang efektif dan efisien, silahkan lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Ya Pak ya. Momennya di perubahan ini. Tapi tadi sesuai info dari Pak Abai, Pak Rido, selama dia masih salah satu kode rekening dan maksimal 3 kali pergeseran ya. 3 kali pergeseran ketika itu urgent kayak Ibu SD 23 Mesuji Timur tadi kan untuk bayar gaji ya bulan Juli itu nggak apa-apa dilakukan pergeseran, nggak usah nunggu perubahan, tapi katanya maksimal 3 kali gitu. Itu ya Pak ya. Ya. Kemudian ini Bu, ada lagi yang kita itu silpa untuk tahun 2021 itu juga ada sebenarnya itu sisa afirmasi 2019. SD 4 Simamatang itu ada Bu. SD 4 Simpang Pematang. Oh, Pak, mumpung ingat sih Pak, ini saya minta STS Pak. STS yang kemarin pengembalian yang dana dak Pak. Nanti tolong dikirim ya Pak ya. Udah dikirim ke Pak Geri belum? STS apa itu Bu? 4 Simpang kan ini? Ya, betul. STS yang kemarin pengembalian dana dak Pak. Yang... Oh, itu langsung ke ini Bu, langsung ke kepala sekolah yang lama, kita nggak tahu. Oh, minta tolong ya Pak dihubungi ke kepala sekolahnya, ditunggu STS-nya oleh ini tim BPK. Oh ya, karena kemarin kan kepala sekolah yang lama itu kemarin ada rollingan itu kan gitu. Nanti bisa kita teruskan. Ya, oke. Nah, yang ini tadi sekolah ada sisa afirmasi 4.212.600. Ya, betul. Terus ketambahan ada lagi pengembalian. Apa ini? Apa sisa belanja 2465 ini? Ini seingat saya itu temuan pengembalian mesin babat apa gitu, pokoknya lupa saya. Kayaknya itu aset. Nah, ya, terus itu kemarin di 2022 akhirnya sudah kita masukkan ke belanja. Iya. Gitu. Karena kan itu temuannya di 2021. Tapi ini posisinya Pak, yang tercatat di silpa kami itu totalnya 6.677.600, terdiri dari yang 421.2600 sama 2465. Artinya secara pelaporan yang 2465 ini belum dilaporkan Pak. Saya nggak tahu sudah dibelanjakan atau belum, tapi secara pelaporan itu belum terlaporkan gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang ini sudah dibelanjakan, ini nanti bisa dilaporkan di tahap perubahan ini Pak.
Ya Bu, mohon izin Bu, ini suaranya benturan ini, jadi enggak. Iya, ada yang ini nanti lagi. Oh ya, jadi intinya seperti itu Bu pertanyaan kami. Karena tadi sempat agak dengerin penjelasan ini kan panjang lebar, Bapak lagi sekarang pelaporannya itu tiap bulan kan untuk realisasi. Jadi nanti kalau misalnya kami masih belum begitu menerima dari apa nih artinya menerima pemahaman ini, ya mohon izin kami untuk berkonsultasi langsung ke Ibu untuk ke depannya. Iya, Pak. Iya, terima kasih Bu. Mungkin itu dari kami. Baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Halo, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari SD 6 Simpang Pematang, Mbak. Ini mau menanyakan, kemarin kan rekap pagu yang perubahan itu sudah kami kirim ke Pak Abai. Ya. Kemudian untuk pengembalian dana BPK itu belum kami tambahkan di pagu yang tahap 2 itu, Mbak. Itu bagaimana? Apakah kami rubah atau bagaimana, Mbak? Koordinasi sama Pak Abai lagi ya. Nanti 9.600.000 kan ya, Bu ya? Iya. Nah, 9.600.000 ini mau dimasukkan kemana? Kalau seandainya nanti mau dimasukkan ke langsung ke barang dan jasa semuanya, nanti silakan koordinasi ke Pak Abai. Intinya kalau mau dilakukan perubahan, silakan. Tapi kalau misalnya ini nanti dari rekap 3 belanja sekolah ini, ternyata sekolah belum menambahkan dana silpanya, nanti secara otomatis akan kami pasangkan semua di belanja barang dan jasa. Gitu. Gitu. Berarti nanti kami konfirmasi ke Pak Abe, nanti kami tambahkan di pagu apa gimana? Kami tambahkan ya? Di gini Bu, rekap 3 belanja yang bos reguler. Jadi ada 2 rekap 3 belanja karena kami menginputnya juga ada masing-masing, yang bos reguler 3 belanja dan yang silpa 3 belanja. Kalau yang di silpanya cuma dimasukin barang jasa juga nggak apa-apa dimasukin barang jasa. Ya. Tapi kalau mau disebar, kami minta rekap 3 belanjanya juga. Oh ya, iya Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Halo, Assalamualaikum. Salam, ya. Ya, saya dari SD 9 Mesjid Timur mau bertanya, Bapak, Ibu. Boleh, apa? Ini masalah pergeseran tadi. Yang Bu Leni, masalah pergeseran. Ya. Yang Bu Leni tadi bilang. Dikerjakan SD-nya ya, Bu. Yang SD. Ya, Bu, gimana, Pak? Apa? Masalah pergeseran tadi Bu Leni bilang maksimal 1 tahun 3 kali. Bener ya? Ya. Kalau misalnya di tengah perjalanan di bulan 11 atau bulan 12 ternyata udah maksimal, ternyata ada anggaran yang memang harus bergeseran, apa dinas sudah nggak bisa lagi membuka akses lagi untuk pergeseran dengan alasan misalnya dengan alasan yang masuk akal, seperti itu. Nah mungkin ini ya cukup Pak, seperti itu. Data pergeseran kan nggak bisa lagi Pak, itu sudah jadi kebijakan Bapak Kepala Dinas kemarin hasil rapat kita, maksimal pergeseran kita di 1 tahun 3 kali. Ya, makasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Mas Rojekin ya. Bagaimana Bapak Ibu, cukup atau masih ada yang bertanya? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Mungkin nanti jangan lupa di-share yang format terbaru tadi Pak yang sudah diperbaiki dari untuk apa? Yang dari Bu Leni tadi Pak. Saya share di sini sama nanti saya share juga di sini. Ya. Pak Kadis. Bisa nanti gue tutup dulu. Hari ini belum share. Sebentar sambil siapa tahu ada yang mohon maaf Bu,
mau memperjelas masalah yang tadi pengembalian dana. Saya rasa itu kan ada banyak sekolah yang mengembalikan. Apa sekiranya tidak lebih baik dari dinas itu ini memberikan saran kepada sekolah supaya segera mengumpulkan berapa nominal dana per sekolah biar tidak terjadi seakan-akan ada jebakan, karena kalau memang tidak dilaporkan tuh jatuhnya jadinya silpa lagi berarti kan Bu ya Bu. Sudah. Yang mana maksudnya Pak? Coba ulangi lagi. Mohon maaf, saya dari SD 8 Rajit Utara itu Bu, yang tadi masalah pengembalian dana temuan BPK yang tahun 2021 dan dikembalikan di 2023, dimasukkan ke rekening di tahun 2023. Itu saya rasa ada banyak sekolah yang mengembalikan di tahun 2023. Alangkah mungkin tidak lebih baiknya kalau memang dari ini sebenarnya Pak Rido ini ya sama Mas Abai untuk supaya sekolah-sekolah itu segera konfirmasi gitu loh Bu, karena takutnya malah menjebak sekolah kalau memang ada anggaran yang dimasukkan ke rekening koran tapi justru malah tidak terlaporkan di Arkas gitu, takutnya menjebak, nanti jatuhnya kan jadi silpa lagi gitu kan ya Bu. Iya, makanya ya gini, karena posisinya kami yang di dinas itu jadi aja yang sudah mengembalikan itu kan tidak semuanya langsung segera laporan ke kami. Jadi ini juga dari sekolahnya. Kalau sekolahnya aktif, ketika setelah melakukan pengembalian, lapor ke dinas, sekalian infokan ke terutama ke Pak Abai ya, ke Pak Abai karena yang concern ngurusin bos ini kan Pak Abai. Itu untuk tidak seperti itu ya akan jadi silpa. Tapi silpa ini setahu saya silpa atas pengembalian itu tidak motong pagu salur. Enggak motong pagu salur. Yang motong pagu salur itu kan kalau sisa yang memang benar-benar dari tahun ini, penerimaan tahun ini, tapi tidak terserap untuk realisasinya secara keseluruhan, baru itu yang akan motong pagu salur berikutnya. Gitu. Jadi memang dibutuhkan dari sekolah juga aktif, karena kami nggak tahu sekolah mana aja yang sudah pengembalian kalau nggak lapor ke kami. Karena rekeningnya kan ada di sekolah. Apalagi kalau rekening Kasda itu juga namanya rekening kas daerah, jadi gabung jadi satu. Gitu. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama sembari saya mengingatkan juga untuk sekolah-sekolah yang kemarin masuk ke daftar temuan BPK untuk segera mengembalikan dananya. Jadi memang ada beberapa sekolah itu kemarin yang diharuskan untuk menyetorkan ke Kasda. Itu silahkan segera melakukan pengembalian. Seandainya nih ternyata berat, nanti ya memang nggak ada jalan lain kecuali mengembalikan ya. Cuma itu bisa dicicil dengan angka yang masuk akal lah. Jangan misal temuan 10 juta dicicil 500.000 ya, jangan kayak gitu juga. Ini kan ada momennya ketika pengembalian dana bos, ada uang salur. Silahkan di bukti STS-nya itu juga nanti bukti pengembaliannya nanti juga tolong disampaikan ke kami. Atau lebih baik, alangkah lebih baiknya kalau sebelum pengembalian nanti coba koordinasi dulu ke kami nanti supaya enak arahannya, karena ada surat jawaban juga yang harus diisi, surat jawaban dari sekolah untuk ke kepala dinas. Itu ya untuk sekolah-sekolah yang kemarin jadi catatan. Nah, untuk sekolah yang lain yang alhamdulillahnya tidak menjadi temuan oleh pemeriksaan BPK, untuk tahun ini lebih berhati-hati lagi supaya tidak terjadi itu tadi temuan. Jangan sampai temuannya yang tahun ini lebih banyak dari yang tahun kemarin, karena pengembaliannya ke Kasda, uangnya bakalan hilang gitu. Kita sama-sama belajar lebih baik lagi lah. Ini udah saya share ya template laporan yang terbaru tadi. Nanti juga saya share ke ini apa namanya grup Kulibos. Gitu mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak bisa gabung ya, nanti bisa di share di sana juga gitu. Sama juga mungkin ada beberapa sekolah operator di sini yang mungkin juga ngurusin TK, mungkin juga ada perlakuannya sama untuk BOP dan juga BOS
Mereka juga sedang mengumpulkan rekap 3 belanja. Sama aja laporan juga bulanan. Ada lagi? Kalau sekiranya cukup, mungkin bisa ditutup. Cukup ya, mungkin Pak Abai. Baiklah Bapak Ibu, untuk Zoom siang hari ini, semoga harapannya Bapak Ibu dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ridho dan Bu Leni, dan segera menyelesaikan laporan-laporan yang memang harus diselesaikan di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Mungkin sampai di sini aja rapat kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo nak, kayak mana nyimpan video yang tadi tuh? Karena live itu kalau mau udah selesai ini. Stop.